Halo teman-teman sekalian, cara menjadi YouTuber pemula di tahun 2025 ini masih worth it gak ya Mas Didik? Kita akan bedah teman-teman sekalian dan saya akan menceritakan bagaimana cara saya menjadi YouTuber di tahun 2025, terutama untuk teman-teman yang baru memulai tahun 2025 ini. Tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian ya, tenang saja ya teman-teman yang baru memulai, nggak usah khawatir. Justru menurut saya orang-orang yang baru memulai ini energinya akan lebih kuat dibandingkan dengan teman-teman yang sudah memulai dari dulu gitu kan. Tahun 2016 yang sudah memulai itu banyak yang rontok, banyak yang udah nggak semangat lagi teman-teman sekalian. Sekarang lebih beralih ke TikTok. Padahal YouTube teman-teman bisa banyak mendapatkan uang dari YouTube tuh. Teman-teman bisa dapat AdSense ya. Hanya YouTube yang memberikan AdSense ya. Dan AdSense ini menurut saya lebih fair gitu dibandingkan di Facebook dan lain sebagainya. Nah, kita dapat dari uang dari AdSense, kita dapat dari jualan, kita dapat dari affiliate, kita bisa dapat dari endorse, ya, kita bisa dapat dari produk-produk yang teman-teman upload dan jual di sini ya, produk fisik, produk jasa, produk digital, banyak yang bisa teman-teman mainkan gitu kan. Nah, saya akan bercerita teman-teman sekalian, sebenarnya gimana sih Mas Didik ya awal mula kita bermain dan pengen menjadi YouTuber pemula ya, terutama untuk teman-teman pemula ya. Baik, yang pertama siapkan emailnya dulu teman-teman. Jadi siapkan aja email baru nggak apa-apa, namanya email Gmail. Contoh saya akan membuat namanya Didik Arunsa Family. Misalnya saya akan buat emailnya didikarunsafamily@gmail.com. Atau teman-teman yang saat ini ya buat email misalnya tentang apa nih, tentang misalnya tutorial memasak mak-mak, ya sudah, tutorial memasak mak-mak@gmail.com. Buat emailnya dulu ya. Buat email, nanti teman-teman yang belum bisa coba carilah tutorial buat email, gampang sekali. Oke, kemudian dari email tersebut langsung bikin channel YouTube. Oke, langsung buat aja channel YouTube-nya. Namanya, saran saya, kalau pengen membangun sebuah channel YouTube, tentukan namanya sesuai dengan niche teman-teman sekalian, sesuai dengan temanya. Maka harus ada niat jelas nih, saya temanya tentang apa, harus jelas dulu. Karena itu yang harus teman-teman upload terus-menerus. Contoh, tema saya digital marketing, makanya dari 2020 sampai sekarang kerjaan saya upload tentang digital marketing, tentang SEO, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah teman-teman tentukan dulu nih niche-nya, pastikan jangan sampai tengah jalan berhenti. Nah untuk menentukan niche itu gimana Mas Didik? Saran saya coba apa yang teman-teman kerjakan setiap hari dan itu rutin, itu aja dijadikan niche. Contoh nih, mak-mak yang suka memasak, sudah bikin aja nama channelnya adalah masakan ala mak rumah, misalnya masakan mak rumahan, masakan mak-mak, masakan Medan, masakan Jogja, dan lain sebagainya. Boleh, nama channelnya apa terserah. Oke, misalnya masakan ala Mak Nurul misalnya. Itu nama channel YouTube-nya. Oke, nah, oke ya. Pastikan dulu nih, jangan sampai amburadul kemana-mana. Oke, itu dulu. Kalau sudah, baru nanti yang ketiga, udah teman-teman yang perlu teman-teman siapkan lighting. Beli itu lighting. Ini saya ada lighting nih murah, nih 50.000 ya. Kamera, siapkan alat tempurnya, lighting, kamera, mic. Nah, saya ada mic nih teman-teman sekalian. Ini yang saya pakai ini mic ya. Nah, ini mic, kamera, mic, lighting. Itu dulu. Ya, itu alat tempur kita. Oke, alat tempurnya sudah. Yang keempat, udah, nyalakanlah kameranya. Nyalakan kameranya teman-teman, misalnya masak nih. Halo guys, hari ini kita akan coba masak ya ala mak-mak. Saya akan coba masak telur dadar Padang. Seperti apa? Tonton yuk video ini sampai selesai. Udah, taruh lagi kameranya pada saat memasak. Udah, sambil ngomong boleh, nggak ngomong juga boleh. Nggak ada masalah. Cuman saran saya sambil ngomong aja. Sambil latihan ya latihan public speaking dan lain sebagainya teman-teman, jadi belajar gitu kan. Oke, ngomong sambil ngomong. Iya, jadi nanti telurnya kita aduk dulu teman-teman sekalian ya menggunakan garpu gitu kan. Tambahkan garam secukupnya. Boleh lakukan itu, tapi kameranya ya arahkan ke tempat yang teman-teman praktek gitu kan. Jangan ke wajah saja. Tapi misalnya kalau memasak berarti kameranya arahkan ke tempat wajan, arahkan tempat sendok, arahkan pada saat mengaduk telur dan lain sebagainya. Oke, seperti ini dah. Itu teman-teman yang keempat tuh ya, langsung praktek bikin konten. Selesai praktek bikin konten, nggak usah edit-edit dulu. Langsung nomor 5, saran saya langsung posting aja. Saran saya, apa yang menyebabkan teman-teman sekalian enjoy, upload. Kalau ngedit merasa enjoy, silakan. Kalau merasa memberatkan nggak usah dulu. Karena teman-teman pemula banyak yang mundur, banyak yang rontok karena mereka tidak enjoy membuat konten.
karena mereka tidak enjoy mengedit sebuah konten. Makanya dulu kalau saya awal-awal pemula, saya tidak menonton video saya, malu saya nonton video saya. Suara saya cempreng versi saya. Lihat video muka saya malu gitu. Makanya saya dulu langsung upload aja teman-teman. Ya, lakukan. Udah yang kelima ya. Yang keenam, komitmen konsisten dulu. Coba 1 bulan pertama lawan diri ini untuk terus bikin konten. Minimal 1 hari 1 lah. Cara nguploadnya teman-teman upload, masukkan judul, masukkan deskripsi gitu ya. Udah teknis-teknis ntar dulu aja. Komitmen konsisten dulu. Hari ini 1, besok masak apa lagi ya? Oke, masak ikan hari ini untuk anak-anak. Nah, pada saat masak ikan, lanjutkan kameranya di situ. Oke, komitmen konsisten. Kemudian yang ketujuh, nah teman-teman, ya belajarlah buat thumbnail nanti. Tapi nanti lah. Lakukan 1 bulan pertama. Lawan komitmen konsisten kita. Lawan namanya kemalasan kita. Bikin diri kita ini sibuk bikin konten dulu. Ya, sibuk bikin konten ya. Itu aktivitas-aktivitas sehari-hari lah yang kita jadikan konten. Itulah yang menyebabkan kita komitmen konsisten. Kadang kita nggak menjadi diri kita sendiri teman-teman. Ya, kita sibuk jadi orang lain. Makanya banyak yang tidak komitmen konsisten. Misalnya, dia bikin konten tentang parenting. Tapi dia sebenarnya bukan seorang parenting. Akhirnya memberatkan diri dia. Dia nyari ide, susah. Akhirnya nggak komitmen konsisten. Dia ini bukan ahli matematika, tapi dia bikin konten matematika. Udahlah. Makanya jadi diri sendiri aja itu paling enak. Kita bisa bikin konten ribuan tanpa merasa itu adalah sebuah konten pasaan. Tapi inilah konten hasil dari diri kita sendiri teman-teman sekalian. Oke? Nah itu ya teman-teman, lakukan itu selama 1 bulan. Nanti subscriber sudah mulai naik. Penonton sudah mulai banyak. Yakin saya tuh dari 30 konten yang teman-teman bangun. Pasti ada 1-2 video yang tiba-tiba 10.000, 20.000 penonton. Artinya itulah yang disukai oleh penonton. Kalau itu yang disukai oleh penonton, lakukan sesuai dengan apa yang disukai oleh penonton. Bikin konten lagi sesuai maunya penonton. 3 bulan nanti barulah dapat surat dari YouTube. Nanti dapat surat dari YouTube inilah nanti teman-teman disuruh masukin nomor rekening. Nah syaratnya nanti 1000 subscriber 4000 jam tayang atau 1000 subscriber dan 10 juta view shorts. Nanti dapat surat dari situ, teman-teman dapat gajian dari YouTube, namanya Google AdSense. Ya, itu nanti tiap tanggal 21 teman-teman akan mendapatkan gajian di atas 1,3 juta yang sudah terkumpul dari Google AdSense tersebut. Lumayan. Kadang ada yang dapat 5 juta, emak-emak, ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat 60 juta salah satu murid saya. Ya, emak-emak lagi gitu kan. Oke, saya rasa begitu teman-teman sekalian. Itulah cara agar menjadi YouTuber pemula di tahun 2025. Mulai saja. Saya rasa tidak ada kata terlambat. Mudah-mudahan 2026 teman-teman sudah sukses menjadi YouTuber ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.